Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Kurnia Sulastri Sinaga dan dua rekan saya ada Jandi Sitorus dan Desi Manurung. Di perekonomian Indonesia ini kami ingin mempresentasikan mengenai anggaran pendapatan belanja negara atau yang bisa disebut APBN di sesi 8 yang ditugaskan Ibu kami tercinta, Ibu dosen kami tercinta, Ibu Juningsi. Ya, langsung saja di dasar hukum APBN, Undang-Undang 1945 Bab 8 Amandemen 4 Pasal 23 mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Di ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di ayat kedua, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dengan perwakilan rakyat dan memperhatikan pertimbangan dengan perwakilan daerah. Di ayat ketiga, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Yang berikutnya ada keuangan negara. APBN atau APBND adalah rancangan penerimaan dan belanja pemerintah selama setahun dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. APBN atau APBND merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka yang pertama, membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan. Yang kedua, mencapai pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan nasional. Yang keempat, meningkatkan stabilitas ekonomi, serta yang kelima, menentukan arah dan prioritas pembangunan. Adapun tujuan APBN atau APBND, ya. APBN atau APBND mempunyai tujuan untuk mengatur pembelanjaan dari penerimaan negara yang direncanakan supaya mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu menciptakan pertumbuhan dan kemaksimuman rakyat. Dan berikutnya itu ada fungsi APBN atau APBND. Fungsi APBN atau APBND antara lain, yang pertama, fungsi otorisasi, artinya dijadikan dasar untuk melaksanakan pengeluaran dan penerimaan negara atau daerah pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua ada fungsi penerimaan, artinya sebagai pedoman pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintah dan pembangunan pada tahun berjalan. Yang ketiga ada fungsi pengawasan yang menjadi variabel kontrol dan pengendalian. Fungsi APBN, APBND, ya. Fungsi alokasi anggaran dapat menjadi instrumen untuk mengalokasi sumber-sumber daya ekonomi secara efisien. Fungsi distribusi biasanya digunakan sebagai alat untuk pemerataan pendapatan yang berkeadilan. Fungsi atabilisasi itu merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Di sini ada penyusunan dan siklus anggaran. APBN yang disusun pemerintah bersama DPR dimulai dengan pembicaraan pendahuluan mengenai
RAPBN yang akan datang dan bersifat kualitatif. Artinya, pembayaran mengenai kebijakan RAPBN, prioritas dan penekanan di berbagai sektor dilaksanakan setelah pidato Presiden. Setelah itu, pemerintah menyusun RAPBN secara kuantitatif, artinya beberapa besar sektor-sektor tersebut kemudian oleh pemerintah atau Presiden diajukan sebagai nota keuangan RAPBN ke DPR untuk disetujui atau disahkan. Dan di sini ada penyusunan siklus anggaran. Yang pertama, penyusunan anggaran. Pada tahap awal penyusunan anggaran, pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau yang biasa kita sebut dengan DPR. Selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Yang kedua, pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan, dan yang berikutnya ada pengawasan anggaran. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini memang tidak diungkap secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan APBN dan memuat hal-hal yang mengatur pengawasan pelaksanaan APBN. Yang berikutnya, slide berikutnya oleh teman saya Desi Manurung. Silakan Desi. Selanjutnya, penyusunan RAPBN atau penetapan besarnya pengeluaran dan pendapatan untuk tahun depan didasarkan pada asumsi-asumsi mengenai nilai dan sejumlah variabel ekonomi makro tahun berikutnya. Yang pertama adalah tingkat inflasi, dan yang kedua nilai tukar rupiah terutama terhadap dolar, dan yang ketiga pertumbuhan ekonomi dunia, yang keempat pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan yang kelima harga minyak di pasar internasional. Pada Orde Baru hingga krisis ekonomi 1997 sampai 1998, APBN disusun dan diumumkan pada bulan April setelah krisis tahun fiskal dimulai Januari sampai dengan Desember, yang berupa gaji, subsidi, tunjangan pegawai negeri, dan biaya proyek dan program-program lainnya. Nah, di sini kita dapat melihat sumber pendapatan negara, yaitu yang pertama penerimaan dalam negeri. Misalnya pajak langsung atau pajak pendapatan, pajak perseroan. Dan yang kedua pajak penghasilan atau PPH. Yang ketiga pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua pajak tidak langsung. Misalnya pajak penjualan, impor, ekspor, cukai, bea masuk. Dan yang ketiga penerimaan bukan pajak atau keuntungan BUMN, BUMD, denda atau sita, dan pencetakan uang. Yang keempat penerimaan luar negeri. Misalnya hibah dan pinjaman program maupun proyek. Yang kedua, pinjaman lunak atau fasilitas kredit ekspor, pinjaman komersial, pinjaman campuran, sumber pemberi pinjaman MF dan ADB, UNDB, dan EDB. Nah, di sini kita dapat melihat pengeluaran pemerintah yang bersifat eksekutif, yaitu pengeluaran pemerintah yang berupa pembelian barang dan jasa yang dapat dikonsumsikan ataupun menghasilkan barang dan jasa lain lagi. Dan ada juga yang bersifat transfer, yaitu pengeluaran pemerintah yang berupa pemindahan uang,
kepada individu untuk kepentingan sosial, misalnya subsidi kepada perusahaan atau pemberian hadiah ke negara lain. Macam-macam pengeluaran pemerintah. Yang pertama, self liquidity, yang merupakan mendapatkan pembayaran kembali seperti proyek-proyek produktif, pengeluaran jasa perusahaan negara. Yang kedua, yang reproduktif, misalnya keuntungan ekonomis masyarakat pertanian, pengairan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, bukan self liquidity dan reproduktif, misalnya pariwisata dan monumen. Dan yang keempat, secara langsung tidak produktif, misalkan pertahanan dan perang. Dan yang kelima, pengeluaran RAPBN, yaitu pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, pemeliharaan, perjalanan dinas, subsidi BBM, non-BBM, bunga, dan cicilan hutang. Ada juga pengeluaran pembangunan. Di sini ada sistem dan kebijakan anggaran. Pada dasarnya terdapat dua macam sistem anggaran yang digunakan suatu negara, yaitu sistem anggaran tak seimbang atau unbalanced budget system. Anggaran yang memiliki sisi penerimaan dan pengeluaran yang tidak sama. Bila terjadi positif, maka terjadi surplus anggaran, seperti bila negatif terjadi defisit anggaran. Yang pertama, anggaran surplus. Anggaran surplus merupakan penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Hal ini terjadi karena perekonomian aktif. Dan yang kedua, anggaran defisit, yaitu pengeluarannya lebih besar daripada penerimaan. Maka hal ini terjadi karena perekonomian yang lambat. Sistem anggaran seimbang berarti balance budget system, keseimbangan antara total penerimaan dan pengeluaran tanpa pinjaman. Besaran belanja negara. Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, asumsi dasar makroekonomi, yang kedua, ekonomi penyelenggaraan negara, yang ketiga, kebijakan pembangunan, yang keempat, risiko, yaitu berupa bencana alam, dampak krisis global, dan lain-lain. Kondisi dan kebijakan lainnya. Selanjutnya, belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat menurut fungsinya adalah 1. Fungsi pelayanan umum, 2. Fungsi pertahanan, 3. Fungsi ketertiban dan keamanan, 4. Fungsi ekonomi, 5. Fungsi lingkungan hidup, 6. Fungsi perumahan dan fasilitas umum, 7. Fungsi kesehatan, 8. Fungsi pariwisata, 9. Fungsi agama, 10. Fungsi pendidikan. Belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah 1. Belanja pegawai, 2. Belanja barang, 3. Belanja modal, 4. Pembayaran bunga utang, 5. Subsidi, 6. Belanja hibah, 7. Bantuan sosial, 8. Belanja lain-lain. Rincian anggaran transfer ke daerah. Yang 1. Dana perimbangan, yang kedua dana bagi hasil, yang ketiga dana alokasi umum, yang keempat dana alokasi khusus, yang kelima dana otonomi khusus, yang ketujuh dana otonomi khusus, yang ke-8 dana penyesuaian. Pembiayaan dibagi menjadi 2. Ada pembiayaan dalam negeri, contohnya pembiayaan perbankan dalam negeri. Yang kedua, pembiayaan non perbankan dalam negeri, seperti hasil pengolahan aset, surat berharga negara neto, pinjaman dalam negeri neto, dana investasi pemerintah, dan kewajiban penjaminan. Contoh kedua, pembiayaan luar negeri, contohnya pembiayaan luar negeri meliputi penarikan pinjaman luar negeri terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek, penerusan pinjaman, dan yang terakhir pembayaran cicilan pokok utang luar negeri terdiri atas jatuh tempo dan moratorium. Proses APBN. Penetapan atau persetujuan APBN. Kegiatan penetapan
penetapan atau persetujuan ini dilakukan pada APBN T-1 sekitar bulan Oktober sampai Desember. Pelaksanaan APBN. Jika tahapan kegiatan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pada APBN T-1, kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun berjalan APBN T. Dengan kata lain, pelaksanaan tahun anggaran 2016 akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016. Pelaporan dan pencatatan APBN. Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN 1 Januari sampai 31 Desember. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Tahap terakhir siklus APBN adalah tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir APBN T+1 sekitar bulan Januari sampai Juli. Contoh, jika APBN dilaksanakan tahun 2016, tahap pemeriksaan dan pertanggungjawabannya dilakukan pada tahun 2017. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Berikut grafiknya. Grafik dari pertumbuhan APBN dari tahun 2014 sampai 2018. Bisa kita lihat di bawah ini lah. Nah, ini video foto dari postur anggaran RAPBN tahun 2019, di mana pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, PNBP, dan hibah. Dan anggaran yang dibelanjakan negara itu adalah dibagi dua, belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah atau dana desa. Ya, sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada presentasi yang belum pas atau kata-kata kami yang pas saat menjelaskan pelajaran atau materi yang kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kepercayaannya untuk membuat tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody shake it, baby.